Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Trader Lahlaka. Salam hangat buat trader-traders Indonesia dimanapun kalian berada. Dan pada hari ini saya mempunyai kesempatan kembali untuk membuat video. Ya, kali ini saya masih fokus dengan alat bantu, yaitu indikator, beberapa indikator yang ada di chart. Ya, langsung saja. Kita fokuskan dua indikator moving average. Ya. Dua indikator moving average. Yang pertama adalah moving average garis atau moving average dengan warna merah, garis-garis merah, ya, garis patah-patah merah, dan garis atau moving average warna ungu patah-patah kebiruan, ya. Oke, saat ini pada layar nampak pair euro CHF, ya, dimana saya telah melakukan open posisi tadi siang, ya, dan harga saya posisi buy, ya, 3 open posisi buy, dan harga alhamdulillah sesuai dengan analisa dan bergerak naik. Nah, akan tetapi harga terbentur di area ini, ya, dimana saya meletakkan yang namanya take profit itu di sini, ya, di kisaran harga 097575 097575, ya. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi kondisi yang semacam ini? Yang saya lakukan adalah ketika harga sudah bergerak di atas open posisi kita, atau open posisi saya di sini lebih tepatnya buy, dan hampir menyentuh take profit, lalu dia ternyata mengalami penurunan, ya, ini. Maka dari itu saya memasang atau saya meletakkan yang namanya sering disebut sebagai SL plus, ya, SL plus, atau juga biasa disebut sebagai trailing stop, ya. Fungsinya apa? Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk mengantisipasi jika, ya, harga ternyata bergerak turun. Otomatis dong kita tidak mau kehilangan apa yang sudah kita dapat. Setidaknya kita tidak minus, ya, tidak loss. Maka dari itu saya pasang yang namanya SL plus atau trailing stop di harga kisaran 0.97275, ya. Saya letakkan SL plus saya di sini, ya, untuk mengantisipasi jika harga bergerak turun, ya, saya harus mengantisipasinya. Oke, nah, cara saya mengantisipasi adalah dengan memasang yang namanya SL plus, ya, antisipasi jika harga bergerak turun, di mana saya tidak mau kehilangan profit yang sudah ada di depan mata, ya. Ketika harga turun, otomatis posisi saya, 3 posisi tersebut akan terjadi minus. Nah, itu yang tidak saya harapkan. Nah, kondisi seperti ini, jika margin kalian cukup, ya, kalian bisa melakukan open posisi lagi di area ini, ya, yang telah saya tandai dengan warna kotak merah. Nah, karena apa? Disitulah harga terendah terdekat, ya. Oke, saya coba untuk masuk dengan lot 0,1. Perlu diketahui ini adalah jenis akun mikro, ya, jenis akun mikro. Nah, saya melakukan open posisi kembali karena harga mengalami reaksi ketika menyentuh area yang sudah saya beri tanda kotak merah, ya. Saya biasa menyebut area tersebut, ya, menamai area tersebut. Saya biasa menamai sebagai yang namanya terminal, ya. Saya kasih nama terminal, ya. Jadi harga tersebut telah bergerak sampai pada terminalnya, ya, sampai pada terminalnya.
Nah, maka dari itu saya melakukan open posisi buy kembali karena saya berasumsi atau saya menganalisa harga bergerak sedang bullish, di mana saya mengartikan penurunan yang terjadi, ya, penurunan ini itu saya artikan sebagai apa? Saya artikan penurunan tersebut itu sebagai bentuk reversal, ya. Maaf, sebagai sebentar. Harga ini saya anggap harga tersebut bergerak turun bertujuan untuk menjemput, ya, menjemput harga di terminal ini, ya. Oke. Nah, dan kita melihat bahwa ketika harga menyentuh di area tersebut, ya, terjadi reaksi. Reaksinya mana? Reaksinya adalah ini, ya. Terjadi reaksi. Nah, oleh karena itu saya memutuskan untuk melakukan open posisi kembali. Nah, strategi seperti ini itu biasa dinamakan sebagai strategi averaging pyramiding atau lebih dikenal sebagai pyramiding strategi, ya, di mana kita membuka open posisi kembali pada saat posisi sebelumnya telah running profit. Nah, oleh sebab itu dinamakan sebagai pyramiding, ya, dinamakan sebagai pyramiding. Oke, ya. Pyramiding, piramid, ya. Oke. Nah, kemarin saya mengupload di sebuah grup RTI, ya, dan ada beberapa komentator atau netizen, teman trader juga mungkin, ya, mengomentari bahwa trading kok kayak masang togel. Nah, ini seperti ini yang saya lakukan. Lalu saya tanya korelasinya antara chart yang saya posting, di mana itu ada transaksi yang bisa dikatakan layer, bisa dikatakan pyramiding, ya, averaging, itu korelasinya dengan pasang togel itu seperti apa, dan tidak bisa menjelaskan. Nah, artinya apa? Kita berdagang di market forex itu sifatnya adalah subjektif, ya. Dalam arti bagi saya adalah seperti ini. Trading itu saya punya pedoman, apa yang saya lihat, ya, itu yang saya akan lakukan, ya. Trade what you see, not what you think. Nah, jadi ketika mungkin beberapa rekan-rekan trader yang menilai bahwa open posisi saya terlalu brutal atau mungkin terlalu banyak layernya, beresiko tinggi, mereka tidak tahu atau belum tahu bahwa sebelumnya, bahkan 2 hari, 1 minggu sebelumnya, saya sudah melakukan analisa terhadap market tersebut, di mana kasus kemarin market yang saya open posisi tersebut, AUD, itu dia sudah mengalami penurunan kurang lebih 8.000 poin. Logika berpikir dasar saya, seperti yang netizen bilang di komen, nalarnya di mana ketika melakukan open posisi seperti itu. Nah, nalarnya adalah karena pertama adalah alasannya saya melakukan open posisi layer dikarenakan harga sudah bergerak 8.000 poin. Ya. Nanti jika ada yang open posisi di atas itu sudah terseret sampai 8.000 poin. Nah, kita baru mau memasuki market dengan modal yang segar. Ya, artinya belum ada transaksi. Sah-sah saja dong, ya, kita beli di harga murah. Seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu, ya. Jadi mereka yang komen yang dengan nada satir, dengan apa namanya sentimen, ya saya maklumi, mungkin karena mereka belum tahu, ya, belum tahu alasan kenapa saya melakukan posisi di area tersebut dengan cara seperti itu, ya. Jadi saya maklumi dan itu sah-sah saja karena mereka belum tahu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Tetap akan saya balas komen seperti apapun, baik itu sifatnya positif maupun sentimen atau negatif, akan tetap saya jawab secara ilmiah, secara nalar,
masuk di logika. Seperti itu ya. Jadi itu semua ada dalam edukasi privat yang saya adakan. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Next akan saya sambung lagi untuk video-video berikutnya. Dan jika teman-teman berminat untuk bergabung baik di dalam grup umum maupun masuk ke dalam edukasi privat, nanti akan saya cantumkan di link deskripsinya. Di deskripsi nanti akan saya berikan link dan bisa teman-teman ikuti. Seperti itu dari saya, cukup sekian. Next time kita buat video lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Trader Laka-Laka.